Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah tua bener ya. Oke, selamat malam sahabat mata gaya Lampung. Aduh, kawan nih. Coba kembali dengan gue William Broto, pengasuh tetap mata gaya Lampung. Walaupun akan ada beberapa tamu yang akan mengasuh di mata gaya Lampung. Oke, sedikit banyak kita akan membuat background seperti ini ya. Alright, malam ini kita ada topik tentang bagaimana gejala atau bukan gejala ya. Orang yang sudah menderita harus memahami penyakit ini, memahami gejala ini kepada survivor diabetik Indonesia, seluruh Indonesia ya. Perkenalkan kepada saya, Mata Gaya Lampung, salah satu adminnya adalah William Broto. Oke, langsung aja ya. Di dalam istilah penyakit diabetes itu ada namanya hiperglikemik, hipoglikemik. Oke. Sebagai tambahan, kalian jika mengalaminya tentu harus mengetahui hal ini. Oke ya. Kondisi glikemik, kalau bahasa medisnya glikemik, gula lah intinya. Jadi gini, pada orang normal tidak akan terjadi hal ini ya, karena dia berada dalam status kenormalannya. Tetapi pada orang diabetes hal ini pasti akan terjadi, dan saya akan menjelaskan tentang hal ini sesuai dengan gejala yang kita alami, sesuai gejala yang kita alami selama ini pada pasien-pasien, pada siapa saja yang memberikan masukan dan input. Tentu saja hal ini juga kita akan berikan kepada kalian semua. Oke. Jadi pertama, ada istilah normal, gak ada masalah, nggak usah disebut. Tetapi pada kondisi hiperglikemik atau gula darahnya melebihi normal, tinggi, gejala-gejala yang akan mungkin timbul sangat banyak sekali. Kalian tidak akan nyaman kehidupan kalian, linu-linu, mata berat seperti berair, kepala nut-nutan. Satu lagi, ngantuk yang tidak fisiologis. Bagaimana saya katakan ngantuk yang tidak fisiologis? Kalau gula darah tinggi, ngantuknya bisa kapan saja, karena gula darah itu akan naik perlahan terus. Titik puncaknya setelah 2 jam naik tinggi, dan jika itu tidak diturunkan dengan obat akan naik terus. Oke. Untuk itu gejalanya pertama kita ringkas saja, yaitu ngantuk yang tidak fisiologis. Ngantuk yang tidak fisiologis itu kenapa saya katakan bahwasanya itu ngantuk setiap waktu. Jadi matanya seperti ini, padahal dia bukan jaga malam atau bukan kerja malam atau apa, tapi ngantuk seperti ini. Itu gula darahnya tinggi pada orang yang memang menderita diabetes. Kedua, linu-linu, aduh, linu semua badan. Ada lagi kepala yang berat, mata berat sekali. Tadi setelah ngantuk mata ini seperti ada airnya tepat. Kemudian kaki linu, gatal, dan yang lebih parah lagi, kulit jadi mudah terinfeksi. Ada gatal-gatal, nodul. Kenapa? Karena gula darah yang tinggi akan menyuplai bakteri yang ada di kulit kalian sehingga menimbulkan melondong-melondong atau nodul. Oke, sekian itu. Sabar. Kemudian urinate yang tidak fisiologis atau kencing yang tidak fisiologis. Jadi kencingnya bisa 2 jam sekali, 3 jam sekali, dalam sehari bisa 4-5 kali. Itu kondisi hiperglikemik. Oke, itu kita rangkum ya biar kalian nggak mumet. Pertama, dia adalah ngantuk secara tidak fisiologis, ngantuk yang tidak normal. Tiap waktu bisa ngantuk. Kedua, badan linu-linu, gatal, nggak nyaman, gelisah terus. Ketiga, yaitu adanya kencing yang berlebihan, dalam sehari bisa 5 kali, atau kalian bisa hitung 2 jam sekali pengen kencing ya. Selanjutnya ada nodul atau infeksi kulit di daerah kemaluan biasanya, karena di situ banyak sekali kuman, dan gula darah yang tinggi akan menyuplai darah ke kapiler yang penuh dengan gula sehingga kuman sangat suka sekali. Oke, paham ya? Kemudian ada lagi, udah lupa ya, bisa juga. Oke, ini adalah kondisi hiperglikemik, kalau kita istilahnya adalah gula darah yang tinggi. Oke, kebalikan dari hiperglikemik. Oke, jika kalian mengalami pada penderita diabetes terutama ya, coba. Jika kalian mengalami kondisi gregeli, waduh, ini kalau orang Jawa ini bilang gregeli, ini redek ya. Kalian menunda makan pada orang diabetes,
waktunya makan tidak dimakan. Akhirnya apa? Terjadi hipoglikemik, maaf ya, atau gula darahnya rendah sekali, di bawah normal. Normal 120, tinggi di atas 200 ya. Kemudian rendah bisa di bawah 50 mungkin saya sudah terkapar. 80 ke bawah. Pada penderita diabetes sendiri 100 saja sudah ngeri kalau tidak cepat diberikan makanan, asupan. Jadi kedua, kondisi hipoglikemik yang paling kalian bisa rasakan, kalian bisa ilhami atau ketahui bahwasanya seperti rewel, redek. Oke? Dengan redek apa? Rasa lapar yang berlebihan sampai perih. Perih benar. Oke? Satu lagi, keringat kopios. Nah, ini juga bisa dicirenin. Jadi keringat keluar segede-gede jagung. Tentu saja penanganannya sangat mudah pada orang penderita hiperglikemik, gula darah terlalu tinggi yang minum obat diabetes, insulin dan lain-lain. Pada saat Anda menderita hipoglikemik atau kondisi gula darah turun dan normal, cepat-cepat segera mengonsumsi yang manis. Oke? Bikin teh manis. Kalau kalian takut langsung melonjak, bisa menggunakan gula jagung. Aduk minum. Setelah kalian segar, berhenti. Nah, kenapa pada orang diabetes disuruh menyimpan permen? Ini adalah salah satu triknya. Kenapa? Kadang kita berada di satu lokasi yang tidak dapat segera mendapatkan akses untuk gula. Bagaimana caranya? Permen kalian bisa kalian makan. Kalau kalian tidak segera mendapatkan asupan itu, kalian akan ngedrop terus, akan terjadi namanya koma diabetikum. Jadi turun. Ingat, terlalu rendah pun bisa menjadi koma. Ketinggian yang berlebihan juga bisa menjadi koma pada orang diabetes. Makanya diperlukan kestabilan. Pada orang normal tidak memerlukan ini karena mereka stabil. Pada orang hiperglikemik bisa juga terlalu over sehingga menyebabkan keracunan pada otak dan dia bisa pingsan. Pada orang hipoglikemik juga begitu. Otak ini butuh beberapa persen daripada zat gula. Jika tidak terpenuhi maka dia akan menurunkan kesadaran. Miring terus. Oke, untuk itu pelajarannya, jika kalian hiperglikemik, kalian bisa minum obatnya. Jika kalian hipoglikemik, siapkan gula atau minum manis. Ketika kalian sudah segar, cukup. Geser lagi ya. Nah, di sini baru pas. Nah, hal ini adalah tanda-tanda orang awam yang harus mengerti juga. Semakin lama menderita, harusnya semakin paham dan tidak mudah sekali untuk salah. Oke. Ya, saya akan menunjukkan beberapa obat diabetes. Dan hal ini akan berbeda cara kerjanya sehingga kalian bisa memahami. Ini di luar insulin ya. Tunggu dulu ya, jangan pergi kemana-mana, tetap semangat di channel saya dan jangan lupa klik tombol merah di bawah ini and you're gonna be fine. Jumpa kembali, saya datang dengan membawa salah satu sampel obat. Jadi golongan besar obat daripada diabetes itu ada dua. Golongan sulfonylurea yang memacu atau merangsang sel beta untuk mengeluarkan insulin dan golongan akartose. Oke, jadi saya akan memberitahu ya tentang golongan sulfonylurea. Ini yang saya bawa adalah glibenclamid 5 mg. Kemudian ada golongan lain seperti merek lain maksudnya, atau sediaan lain yaitu glimepirid 2 mg. Ada satu lagi glimepirid 4 mg. Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, walau alam ya. Yang pasti itu ada golongan glimepirid sama dengan glikasid dan juga glibenclamid. Bagaimana cara kerja obat ini? Obat ini bekerja ketika kita minum, dia akan merangsang pankreas kita mengeluarkan insulin, merangsang pengeluaran insulin. Makanya obat ini juga berbahaya ketika kalian malam hari, karena setelah dirangsang keluarnya insulin tadi, kita harus memerlukan makanan juga untuk menyeimbangkan. Nah, obat ini tidak dianjurkan dikonsumsi malam hari ketika kalian tidur, karena sangat berbahaya dan bisa membuat kalian tidur terus ketika orang tidak tahu bagaimana caranya. Nanti akan saya berikan trik bagaimana menangani orang yang koma diabetikum atau hipoglikemik yang sudah tidak bangun lagi digoyangkan. Saya ada pengalaman ketika itu orang tua saya. Maka ini akan menjadi pengalaman bagi kalian.
Oke, pertama yaitu golongan sulfonylurea alias glibenclamide. Dan ada penelitian bahwasanya hewan undur-undur itu mengandung efek sulfonylurea merangsang pankreas. Makanya ada beberapa orang memasukkan undur-undur di dalam kapsul dan diminum, dan dia akan sehat lagi. Tapi saya tidak menganjurkan karena itu obat tradisional yang kalian harus berhati-hati, harus dengan pengawasan yang ketat. Oke, golongan tadi banyak sekali ya, golongan sulfonylurea. Cara kerjanya merangsang pengeluaran insulin dari sel beta supaya bekerja. Baterai udah habis, cepat tuh. Oke, selanjutnya ada golongan kedua yaitu golongan akarbose. Di sini adalah metformin, ada juga akarbose dan golongan lain. Ini cara kerjanya bagaimana? Ketika kalian makan, ini akan memecah kemudian menutup dinding-dinding sel usus kalian supaya glukosa tidak terserap, sehingga nasi akan tetap menjadi nasi dan akan menjadi stool atau feses, mengurangi masuknya glukosa, mencegah pembentukan glikolisis daripada makanan kalian. Jadi jika kalian menggunakan akarbose atau golongan metformin ini, maka jika kalian orang gemuk, maka dianjurkan menggunakan ini juga, karena ini bisa memanfaatkan cadangan lemak menjadi energi, sehingga kalian bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Dan ini ada penyelewengan, ada salah satu dokter yang menyelewengkan ini dengan mengatakan atau memberikan pasien, saya oknum dokter ini ya, menjualnya dengan harga yang mahal, 70.000 satu lempeng. Dia mengatakan ini untuk diet. Waduh, tentu saja tidak perlu diusut, saya tidak akan menjadi fitnah ya. Jadi penyelewengan metformin ini menjadikan orang menjadi kurus karena dia dipacu pengeluaran atau pemakaian cadangan lemak. Yang ini sebenarnya tidak dianjurkan jika kalian tidak menderita diabetes. Oke. Dan apalagi dijual dengan harga mahal, padahal metformin ini hanya 3.000. Dijual dengan harga 70.000, sangat tidak manusiawi walaupun dia mengatakan itu untuk diet. Yang pasti perempuan yang ingin menginginkan badannya ramping akan terpesona dengan itu dan tidak patut ya. Oke. Kemudian caranya kedua, dia merangsang pengeluaran insulin juga, tetapi dia kecil persentasenya dibanding dengan yang sulfonylurea. Makanya ini bisa menjadi kombinasi yang kompleks. Nah, ada beberapa pabrikan yang mengkombinasi bahwasanya glibenclamide bersama metformin ini dengan sediaan gliben 2,5 mg, kemudian metformin 500. Jadi dalam satu tablet. Saya lupa mereknya. Kalau memang boleh menyebut merek, itu adalah mereknya Glucovan kalau nggak salah. Harganya bisa mahal karena ini dibuat oleh perusahaan terkemuka yaitu PT Merck. Mahal sekali. Tapi jika kalian menggunakan terpisah, ini sangat keren. Kalian menggunakan ini minum pagi, kemudian ini minum pada makan siang atau malam. Dan ini dilarang minum malam kecuali kalian sudah ahlinya. Oke, ya. Jadi ini adalah dua besar. Oh iya, saya hampir pamit dan saya lupa memberikan sebuah informasi bahwasanya ketika kalian menemui keluarga, pasien atau siapapun yang terjadi koma diabetikum dikarenakan hipoglikemik, bukan karena hiperglikemik ya. Contohnya seperti saudara, seperti bapak saya waktu itu pernah almarhum. Jadi ketika saya periksa dia pulang, bapak nggak bangun-bangun, digoyang-goyang tidak bangun. Jadi dia benar-benar seperti orang tidur yang dalam, ngorok. Digoyang tidak bangun. Kemudian karena kita ada alat gula darah, kita periksa, cetek, gula darah 100, dia sudah pingsan. Padahal layaknya orang itu gula darah 50, dia akan terjadi pingsan. Tapi karena dia sering tinggi, 100 nggak segera dapat asupan, maka dia pingsan. Caranya bagaimana? Untuk menolongnya, ambil 1 sendok gula, 1 sendok gula pasir, buka mulutnya, kemudian naikkan lidahnya, taruh gula itu di bawah lidah. Kenapa? Bawah lidah banyak pembuluh darah yang akan segera masuk. Dan kalian bayangkan, glukosa atau gula itu tidak perlu dikonversi menjadi bentuk lain ketika akan masuk ke pembuluh darah kalian. Buktinya apa? Ada infus glukosa, ada infus glukosa 5%, glukosa 40%, dan yang lain. Itu, tunggu saja, 5 menit kemudian pasti akan bangun.
Jika belum bangun memang harus dibawa ke rumah sakit. Tapi pertolongan pertama cepat seperti itu. Seumpama dia tidur, kurang minum obat golongan sulfonylurea ini, tidak makan tapi tidur terus turun sehingga dia ngorok, dibangunkan tidak bangun. Maka kalian harus jejalkan gula tadi di bawah lidahnya. Kenapa? Dia tidak mungkin minum karena sudah kondisi ngorok, tidak mungkin dia bisa minum air manis. Jadi taruhlah di bawah lidah tadi gula, sehingga gula itu akan hancur dan dia akan keserap. Ya, sebagian dengan refleksnya dia akan menelan. Kemudian gula yang hancur tadi akan masuk ke pembuluh darah sehingga membangkitkan level gula darahnya kembali kepada normal. Itu adalah pengalaman berharga jika kalian memahami dan kalian mengilmui apa yang menjadi penyakit kalian akan tetap sehat. Ingat sebuah penelitian dari British Laboratories Industries. Oke, penelitian yang saya pernah mendapatkan sebuah info mengikuti sebuah seminar bahwasanya diabetes dan darah tinggi adalah silent killer. Dua-duanya bisa membunuh secara diam-diam. Tetapi dia juga punya angka harapan hidup yang sama jika dia dikendalikan dengan baik. Jadi usianya tetap akan bisa sama seperti orang normal. Dan sebagian besar penyakit diabetes, orang meninggal itu bukan karena diabetesnya, tapi karena komplikasinya. Ketika kalian mengendalikan diabetes dengan benar, kalian akan punya harapan hidup yang sama dengan orang lain. Jadi jika kalian kendalikan dengan benar, insya Allah. Lain kali saya akan bacakan atau saya infokan tentang komplikasi dengan bahasa yang lebih merakyat, bukan bahasa medis, karena kita juga semi medis atau paramedis, supaya kalian mudah mengerti dan memahami bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi begitu, bahwasanya bahwa penyakit diabetes ini Allah juga yang akan menyembuhkan dan memberikan ilham kepada kalian supaya kalian bisa benar-benar memantau. Untuk itu tetap semangat di channel saya. Jangan lupa, saya sudah pahamkan bagaimana orang hiperglikemik dan hipoglikemik dan beberapa obat yang bisa kalian konsumsi sebelum insulin. Tetap semangat di channel saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe to my channel, so you can be fine and find me with really healthy, with a sound common language. Apa di bahasa Indonesia-nya? Mudah-mudahan kalian bertemu dengan gua dengan bahasa-bahasa yang lebih merakyat, bukan bahasa medis atau bahasa apa ya, tapi bahasa orang awam. Seperti saya juga orang awam, Anda orang awam, kita semua awam, dan tentu saja yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.